Selamat malam dari Istanbul. Hari ini jam 9 berapa? Seperempat. 9 seperempat tuh berapa? Iya, seperempat dari 15 lah. Ya, 9.15 ya. 9.15 masih bersama dengan orang yang sama dan pakaian yang sama karena kita tidak jauh-jauh tadi, masih dalam line yang sama dan kita belum pulang. Kita hari ini pengen mengunjungi salah satu tempat bersejarah di, sebentar, buang sampah dulu. Karena ini bukan India ya, jadi nggak bisa buang sampah sembarangan. Ya jadi utamakan kebersihan ya guys ya. Jadi ya kita akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah. Itu bersejarah juga. Di Ini yang kita ini sekarang ini tempat sejarah juga nih. Oke. Yang kita apa namanya? Injaki sekarang ini. Ini dulu pacuan kuda. Dulu pacuan kuda zaman Romawi dulu dan itu nah itu. Nah, kita akan mengunjungi salah satu monumen terkenal ya, bangunan yang paling terkenal di Turki. Apa itu? Mainstream ya. Mainstream banget sih sebenarnya sih. Pokoknya kalau misalnya ada turis dimanapun, kapanpun selalu kesini pasti tujuannya. Nah, apa namanya? Itu adalah namanya Cek. Apa namanya bro? Hagia Sophia. Ya, Sofia gitulah intinya. Bukan Sophia Selon Seven ya? Itu Sophia. Sofia Lajuba bukan? Nah, aku tahu apa namanya yang lebih bagus itu di sana kalau mau apa namanya? Shoot. Oke. Keadaan ini sebenarnya udah agak malam ya. Biasanya ini ramai itu jam-jam sore, jam-jam siang. Oh, pagi-pagi. Pagi-pagi dia ramai pasti. Nah, kita kesini malam karena kita pengen nyari suasana yang sepi juga ya. Jadi buat foto itu nggak terlalu ramai banget ya. Yes. Teman-teman bakal lihat dalamnya gimana. Kalau teman-teman lihat di dalam, di apa luar ini, semuanya bersih banget sih. Jadi tertata lah semuanya lah. Dan bagaimana pemerintah Turki ini mereka memberikan perawatan lebih, treatment lebih terkait dengan keberadaan bangunan-bangunan yang historis seperti ini lah. Jadi nggak diterbengkalai, tapi mereka benar-benar dirawat. Nah, itu gedungnya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat, gedung ya? Bangunan. Nanti kalau kita di dalam boleh ngomong nggak sih? Boleh lah. Boleh ya. Soalnya ini kan masjid nih. Jadi dulu tuh kalau nggak salah ini gereja ya Pak? Gereja aslinya. Kita nanti sekeliling dulu sini. Nah ini orang jual chai. Kopi. Nah kalau di India juga mereka jual chai. Tapi chai di sini itu nggak kayak chai teh tarik ya. Kalau di India kan kayak teh tarik tuh. Hari ini teh murni gitu loh. Iya. Bikin langsung. Ah tuh dia langsung. Air mancurnya. Duh kalau misalnya terang aja. Gimana dia terang sih? Yang besok juga terang. Ini di kamera nggak terang Pak. Soalnya. Nah. Suhunya masih sangat-sangat dingin ternyata. Tambah dingin sekarang. Berapa ini? Berapa derajat? Sekarang suhunya 17 derajat Celcius. 17 derajat Celcius. Sudah macam di puncak. Ya, atau kalau di Bogor itu di puncak ya teman-teman tahu ya. Ini dingin-dingin. Nah, itu kelihatan banget gedungnya dari sini. Wow. Gede juga ya. Aku gak kebayang orang tuh zaman dulu bangun gereja segede-gede gimana ya. Bayangin ya, ini gedung nih depanku nih. Bayangin ya. Nah nih ada bebek. Bebek kamu burung sih. Bayangin kalau orang dulu tuh bangun gereja tanpa dengan teknologi yang canggih segede gini tuh gimana mereka? Kalau misalnya nanti kita pagi-pagi, misalnya kayak pagi, siang, sore, wah ini mengekor ini. Ngantri ya masuknya? Iya, karena masih banyak orang-orang yang ikut tour gitu kan. Oh ya, ini jadi salah satu jadi alasan kenapa kita datangnya malam ya. Iya. Jadi kalau biar misalnya mau masuk pun enak tuh, nggak perlu ngantri-ngantri. Dan ini gratis. Oh ya itu ada ini ya, ada apa? Yang buat jalur itu ngantri tuh. Betul. Kita masuk ke dalam. Biasanya itu pintu masuk itu di situ. Biasanya selalu masuk dari situ. Cuma karena ini lagi pada banyak musim-musimnya para turis datang ya. Dia dari sini. Bisa. Dia ini tentuan. Itu kereta tuh. Bukan kereta, ya kereta sih sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Dari sini kelihatan banget sih. Udah lama banget aku nggak masuk sini. Terakhir pasti pertama kali ke Turki kesini dulu. Iya. Ini yang paling mainstream sih. Kita perlu pengecekan nggak di dalam? Hah? Perlu pengecekan. Yes.
Gimana? Apa yang dicek? Ini aja. Ini aja. Kamera juga dicek. Yes. Oke. Kita udah melakukan pengecekan. Karena tadi tasnya harus dilewatin X-ray dulu lah. Tampilan belakang. Tampak belakang. Tapi memang sih kalau agak siangan nih bagus nih. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat secara langsung ini jelas, cuman di kamera aja kayaknya gelap nih. Tunggu di dalam. Tunggu di dalam ya. Oke. Ini khusus untuk konten malam-malam ya kan? Konten malam. Nah, konten malam itu di dalamnya. Konten keluar di luarnya. Jadi nanti kita kalau siang-siang di luar deh ya. Besok siang kita di luar. Kalau di malam, iya bener sih ya. Kalau malam ini khusus di dalam biar nggak rame-rame banget ya. Iya. Betul. Wow. Gimana bro ini sejarahnya bro? Apa itu sejarah? Ada sejarahnya. Nah ini Tulisannya. pakainya semen 3 roda. Sultan Ahmed kan Christmas. Apa ini? Ya kalau dilihat di masih asri banget ya. Pakai batu bata merah. Aku nggak tahu apa sebenarnya orang dulu tuh udah menemukan metodologi batu bata merah atau enggak sih. Orang dulu tuh udah dulu kan ini dibangun di zaman dulu ya. Iya. Mereka udah menemukan metodologi batu bata merah kayak gini kan. Ya ini aja dari apa namanya? Kalau misalnya lihat dari arsitekturnya itu kan, ini kan rata-rata gaya arsitektur Romawi. Iya. Nah, sini ada apa namanya? Gambaran bagus nih. Lihat sini. Di atas itu nah. Iya, ini arsitektur Romawi banget lah ya. Nanti di luar ada yang apa namanya? Kayak gambaran lah ya. Gambaran yang bagus gitu. Nah, lagi ada setir. Kita lepas sepatu dulu. Ini yang saya saran teman-teman ya. Sepatunya satu Kita nggak boleh bawa sepatu soalnya. Yes. Masa masuk masjid pakai sepatu? Ya Allah, gede banget. Oke, teman-teman, inilah selamat datang di Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Hagia Sophia, Istanbul. Gede banget ya. Jadi dulu ketika ini jadi gereja belum ada tulisan ini ya, Aula Muhammad. Ya, jadi dulu itu sebelum apa namanya berubah kan. Jadi sejarahnya gini teman-teman. Pertama kali ini kan ada gereja, gereja yang dibangun oleh masanya apa namanya Romawi Timur. Kemudian ketika masa penaklukan dari Sultan Muhammad Al-Fatih, ini berubah jadi masjid gitu kan. Kemudian pada pendirinya Republik Turki, ketika Turki itu dikuasai gitu kan, pimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, ini dirubah lagi dari awalnya masjid kemudian jadi museum seperti itu. Nah, kemudian sama Erdogan, Presiden Erdogan itu dirubah lagi menjadi masjid pada tahun 2000. Kayaknya baru-baru deh. Iya, baru-baru ya kemarin ya. Jadi 2022 ketika tarawih kemarin itu tarawih pertama kali ketika ya. ini. Jadi dulu tuh sempat jadi museum ini. Dan museum tuh ada dialihfungsikan menjadi masjid kembali oleh Presiden Erdogan pada tahun 2021. Nah, jadi di sini ada wilayahnya, batasnya ya. Jadi kalau misalnya di sini itu untuk kayak para pengunjung nih. Kalau misalnya ketika waktu sholatnya sudah ada dan orang mau sholat, di sini batasnya. Jadi daerah sini ini untuk sholat sampai sana. Gitu. Nah, sini ada apa namanya painting. Gila ya, gede banget. Bayangin dulu nih gereja bisa jadi masjid. Gede banget, orang zaman dulu bangun begini bagaimana ya? Berapa tahun dibangun? Berapa tahun dibangun gini? Ratusan tahun buat tahun begini. Itu kenapa ditutup? Karena tidak. Di situ itu lukisan Bunda Maria. Masih ada. Di situ.
makanya dia ditutup. Jadi tuh ada kain putih itu kan. Nah, kain putih itu ada belakangnya lukisan Bunda Maria itu. Iya. Tapi ditutup. Karena jadi masjid ya. Yes. Karena sangat aneh kalau misalnya masjid ada patung Bunda Maria kita Tapi sembah. nanti di luar ada lagi. Ada patungnya? Ada lagi, ini bukan patungnya, lukisannya. Lukisannya. Makanya coba lihat di atas itu kan. Ya pengen aja dulu itu gereja gitu kan. Gereja sebesar ini dibangun oleh Kekaisaran Romawi Timur. Kemudian habis itu dirubah jadi masjid gitu kan ya. Sama Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Udah sampai ratusan tahun bertahan jadi masjid, kemudian tiba-tiba dirubah lagi gitu jadi museum gitu kan. Sebelum waktu jadi museum ini nggak ada nih karpet ini nih. Dulu pakainya apa, lantai? Lantai biasa, dan itu ketika masuk ke sini kan harus pakai kartu museum. Acca. Museum mana-mana itu. Ini apa? Tempat azan ya? Ini mimbar. Mimbar. Jadi di masjid-masjid Turki itu pasti selalu ada ini untuk mimbarnya. Buat ceramah? Iya, untuk ceramah-ceramah. Misalnya Jumatan, itu di sini pasti. Nah, di Boleh, situ tempat imamnya. Jadi ceramahnya di sini, teman-teman. Kalau misalnya ada Jumatan atau apa nih, ceramahnya di sini nih. Pengumuman. Tapi mereka pakai pengeras suara juga? Iya, pakai pengeras suara juga. Dan ini tempat imamnya. Masih ada orang sholat. Tempat imamnya di sini. Imamnya juga pakai pengeras suara ya? Iya. Seperti itu. Ada apa Ini tuh? konturnya agak beda-beda kan ini, perasaan konturnya. Ya kalau di bawah ini konturnya nggak rata sih. Itu ya. Ada sana tuh. Ya, gitu. Keren sih ini sih. Ini mahakarya yang masih bertahan. Masih bertahan. Pernah ada renovasi nggak? Masih Udah selalu beberapa ada. kali kena renovasi ya, konstruksi Terutama ulang. yang ini, yang Masjid Sultan Ahmed atau Bumos itu sekarang lagi direnovasi itu. Karena nggak mungkin juga nggak kena renovasi. Ya pokoknya di sini kalau pemerintah Turki itu sangat memperhatikan sekali ya, dan sangat menghargai sekali mengenai sejarah-sejarahnya seperti itu. Oke, jadi ketika teman-teman memperhatikannya di bagian sana itu, dia ada cat yang sampai sekarang itu masih belum luntur. Dan ini catnya masih original ya? Original itu dari zaman ya Romawi dulu. Dari zaman Romawi masih ada. Jadi cat yang dipakai itu masih original, masih dari zaman Romawi dulu, dan ya masih. Nah, itu dari segi bangunan-bangunannya gitu kan, material-materialnya semuanya tua semua. Satu bangunan yang sangat bersejarah lah ya. Tapi umurku nggak setua inilah ya. Aku masih muda lah, sumpah masih muda. Dan teman-teman juga kalau bisa melihat di sini sebenarnya banyak banget bule-bule yang datang. Dan benar, kameranya kotor. Oke, udah dilap dulu. Nah, jadi bersihkan. Nah, bule-bule para turis-turis ini datang itu dari berbagai negara juga. Dan apakah sebenarnya yang boleh masuk masjid ini hanya orang Islam aja, apa non-Muslim juga boleh masuk? Semuanya boleh masuk. Yang penting kalau misalnya ketika misal perempuan itu dia nggak nutup aurat, nanti dikasih kayak tudung gitu. Kasih tudung, ada tudungnya. Ada tudungnya dia. Nah, kalau aku nih misalnya, aku kan celananya bolong nih ya. Ini aku celananya bolong nih, kok bisa masuk? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi berarti laki-laki tuh pakai celana pendek nggak masalah masuk? Nggak masalah. Berarti perempuannya patokannya. Perempuan. Emang nih perempuan selalu nggak jadilah, ntar diserang SJW. Diserang SJW ntar. Diserang sejauh. SJW, Social Justice Warrior. Ya, jadi banyak dari berbagai negara mereka datang. Jadi nggak cuma dari Turki. Bahkan kayaknya orang Turki di Istanbul sekalipun udah bosan ya gini ya. Paling ya cuma buat sholat itu ya. Nggak juga sih ya, paling kalau misalnya orang-orang yang tour guide gitu kan. Ya Turki sih bener sih ya. Pasti selalu kesini dia mau nggak mau. Mungkin kalau misalnya salah satu penontonku adalah orang yang pengen ke Turki, misalnya kalian pengen ke Turki, bisa kontak Bulu Tour Guide, bisa kontak. Ya, Anda aku kasih Instagramnya di link deskripsi. Bilang pakai kode Arta Short Escape, nanti dapat diskon. Diskon 10%. Diskon 10% pakai kode Arta Short Escape. Gitulah teman-teman. Nah, ini selagi Mas Daka masih di sini, Mas Daka masih akan tetap bisa menyambut, memberikan info. Mau tanya-tanya tentang Turki, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Yang penting intinya kita di sini bukan cuma untuk foto-foto aja ya. Iya. Yang penting kita juga di sini sekaligus memberikan edukasi kepada teman-teman yang belum tahu nih mengenai Turki, kemudian juga tempat-tempatnya yang bersejarah gitu kan ya.
Jadi setidaknya teman-teman juga bisa dapat ilmu, dapat pengetahuan gitu kan, terutama tentang kejayaan Islam yang pernah ada di Turki seperti itu. Jadi ya gitulah, kita banyak tahu bahwasanya Turki ini ternyata dipikirnya dulu tuh negara Muslim gitu loh, Turki. Dipikirnya. Ya, emang dulu negara Muslim. Emang dulu negara Muslim. Ada gara-gara ada Bapak Reformasi, sebenarnya Bapak Reformasi ya, Ataturk ya, Bapak Republik ya. Dari Kemal Ataturk mereformasi pandangan orang Turki jadi lebih ke sekuler gitu kan lah. Nah, mungkin kalau di media-media mereka tahunya Ataturk ini buruk loh sebenarnya. Aku pun sebelum datang ke Turki, sebelum dikasih tahu sama Mas ini Dakani, aku tahunya Ataturk itu buruk. Tapi sebenarnya nggak juga, karena beliau itu banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan Turki, peradaban bagi Turki orang juga. Turki sendiri. Bagi orang Turki. Kita tidak menafikan dalam Islam ya, tapi dalam bagi orang Turki gitulah. Banyak pembangunan yang diberikan gitu. Ya begitulah teman-teman. Aku yakin pasti suatu saat nanti ya. Ini kalau video diupload, di kolom komentarku ramai nih perdebatan tentang Kemal Ataturk. Aduh. SJW. Tolong ya, jika ingin berdebat silakan berdebat biar videoku bisa muncul di rekomendasi YouTube. Soalnya ramai nanti. Silakan berdebat. Ya begitulah adanya. Oke, kita ngomongin tentang ini nih, giveaway ya. Aku rencananya pengen giveaway ini sih. Pengen giveaway tiket ke Turki sebenarnya. Waduh. Tiket ke Turki. Kalau tiket pergi doang. Pergi doang. Tapi pulangnya bayar sendiri ya kan. Dia pengen ngadain giveaway tiket ke Turki. Ya nanti aku akan fasilitasi semuanya dari penginapan macam-macam, tapi syaratnya kalau subscriberku 1 juta. Nanti kalau subscriber 1 juta itu di-up lagi nih video ini pasti di-up lagi. Mana udah 1 juta? Di mana hak saya? Saya berhak untuk mendapatkan giveaway. Ya kalau udah 1 juta, aku berani lah bikin giveaway gitu teman-teman. Nanti karena modalnya juga kan ada. Iya. AdSense-nya lebih gede. Iya. Dolar hijau. Kayak gitu. Nanti perginya sama aku lah. Eksklusif sama Arta Sortiscape dan masuk video juga. Oke. Makanya kalau usahakan ya dalam kurun waktu tahun depan lah, maksimal tahun depan sudah sampai 1 juta. Jadi nanti ketika misalnya sudah sampai 1 juta, giveaway-nya berhasil karena berangkat bareng si Arta kan. Nanti bisa ketemu saya. Karena saya masih di sini. Masih 1 tahun ke depan lah ya. Makanya 2023 tuh harus ini. Seenggaknya 2023 tuh harus udah 1 juta lah. Kalau nggak 1 juta ya hangus berarti ya. Udah hangus. Lumayan loh, kapan lagi bisa ke Turki gratis hanya dengan subscribe. Ya silakan. Satu orang ajak 5 orang temannya untuk subscribe tuh kan lumayan tuh ya kan. 5 orang untuk subscribe lumayan. 5 udah 10. Ya kan? Udah hampir 1 juta lah ya. 1 juta. Udah hampir 1 juta lumayan. Ya udah teman-teman silakan kalau misalnya nemu apa namanya? Teman-teman kenalan atau temu orang di jalan nggak kenal ya kan, ajak aja subscribe Arta Sortiscape gitu kan. Kalau udah subscribe itu tidak butuh waktu 1 menit, cukup 1 detik, tinggal klik gitu aja dan gratis gitu teman-teman. Dan lumayan bisa dapat ini giveaway ke Turki ya kan, ya sampai tahun depan lah. Kalau tahun depan nggak nyampe 1 juta ya hangus. Subscribe itu memang tidak merugikan dan itu free. Tapi apa yang kita berikan gitu kan sangat luar biasa. Ilmu-ilmu gitu kan. Apalagi video-video sampai ke luar negeri. Iya, gitu. Kapan lagi kan. Dan ada penjelasan-penjelasan mengenai sisi historikalnya seperti apa kan. Betul. Jarang sekali. Kan rata-rata kalau misalnya orang ke jalan-jalan ya vlog tentang makan, tapi tentang kesehariannya gitu kan. Nah, ini kan kita agak sedikit berbeda ya. Ketika di Turki ini agak berbeda. Oke, rekan-rekan sekalian, GoPro-nya mati ya, dan aku nggak bisa ngecas dan tadi belum sempat closing. Kita closing dulu, kita bakal ketemu lagi di esok harinya, karena besok pagi kita akan planning kemana nih? Besok itu nanti kita bakal main ke park ya, taman kota. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ternyata kita itu nggak cuma Istanbul nggak cuma punya hutan aja ya, tapi ternyata ada taman kotanya juga. Jadi di kota-kota di tengah-tengah metropolitan Istanbul itu ternyata ada tamannya, dan tamannya masih hijau seperti itu. Nanti besok kita bakal ke sana. Kemudian juga nanti kita nyebrang laut ya besok kita. Nyebrang laut kita. Kita bakal nyebrang. Bakal tahu Selat Bosporus itu seperti apa. Kita bakal naik kapal besok. Naik kapal ya kan.
kemudian nanti kita akan ke masjid, satu masjidnya itu dia terletak di atas bukit dan itu pemandangannya dari Istanbul itu bakal kelihatan gitu. Kita bakal rekap semuanya dalam 1 hari itu ya. Yes, betul sekali. Jadi teman-teman tunggu dan saksikan lah ya mengenai perjalanan kita dan juga cerita-cerita historisnya dari setiap tempat yang kita kunjungi seperti itu. Oke, gitu. Dan nanti aku juga bakal nyobain hamam sih sebenarnya sih. Kalau teman-teman belum tahu hamam ya, nanti tunggu aja videonya hamam tuh. Ada di tempat dia dikit, belok dikit tuh ada hamam lah. Gitu. Jadi mungkin dalam 2 minggu ke depan videonya akan banyak lebih tentang Turki. Yes. Ada anak kecil. Oke gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam dan selamat tinggal sampai bertemu lagi di Turki. Bahasaku jelek banget nih. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Görüşürüz. Ya sebenarnya masih ada satu video lagi sih yang kita harus rekamnya pakai HP karena kamera kita mati. Itu. Ya apa? Apa ini? Lukisan Bunda Maria. Mana? Ada lukisan Bunda Maria. Oh iya. Itu ada lukisan Bunda Maria itu. Mana? Lukisan Bunda Marianya kelihatan banget ya. Sangat kelihatan sekali. Nah, ini dia dekat. Di dalam masjid masih ada lukisan Bunda Marianya di sini. Kita keluar. Kita jalan keluar. Untung HP masih nyala, bro. No. English. I'm Turkish army student. Donation for Quran students. Half students. Would you like to help with your money? Okay, how much? Thanks. Any amount, please. Sabila. Okay. No Okay. problem. Gitu. Thanks a lot. You're welcome. You want something? You want? I can give you. What is it? I'm giving Turkish flag Oh. as a gift. That's nice. Okay. For Okay, you thank you. and for your brother. Okay. Thanks a lot. Have a good journey. Have a good spring. Jadi kita dapat bendera Turki. Tadi salah satu ini ya, apa namanya? Kita memberi bantuan kepada siapa? Iya. Hafiz ya? Hafiz Quran. Ya, semoga itu beneran ya. Semoga beneran lah ya. Kita mendoakan itu sebagai beneran, jadi disalurkan bener-bener. Kita tetap husnuzon ya. Yang penting kita tetap berbuat baik. Masalah nanti ke depannya Apakah itu beneran disalurkan atau enggak ya? Kita nggak tahu ya. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, ini lihat itu sejarahnya gitu. Nah, jadi ini kompleks Hagia Sophia pada zaman dulu nih. Sana tuh. Jadi bayangin aja kalau misalnya sampai sekarang kan ya. Ini kan udah pada ramai semua nih. Nah, dulu gini ya. dulu itu seperti ini. Dulu Hagia Sophia mana sih? Ini Hagia Sophia. Dulu ini ya. Hagia Sophia. Oh, kecil ya, Pak, dulu. Ini kan kelihatannya kecil. Hagia Sophia. Hagia Sophia dulu. Kemudian sini ini istana. Dari Ini istana Topkapı namanya, tempat para sultan. Sini tinggal. para sultan di sini tinggalnya. Dan sini udah Asia. Ini Asia. Oke. Timur Tengahnya kelihatan banget ya malah ya. Kelihatannya kayak Timur Tengah malah. Hagia Sophia itu artinya apa sebenarnya? Ada artinya nggak? Artinya ya? Nggak ada ya. Nah ini kalau malah kalau pakai HP kelihatan banget, jelas ini di luar. Tapi kalau pakai kameraku, Ya iyalah iPhone iya sih ya. 13. Ya kalau pakai misalnya apa namanya GoPro ku nggak kelihatan di luar. Nih ini kita keluar lagi ya teman-teman. Nah, lihat nih keadaan di luar gimana. Waduh, masya Allah, kelihatan banget kan? Ya Allah, keren banget nih ya Sofianya dari sini nih. Oke, videonya kita closing lagi kedua ini karena nyambung lagi tadi. Iya, closing lagi. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Kita masih banyak kerjaan lagi. Dan aku besok ngajar ya. Daka ada tugas yang belum kelar. Demi kalian ini ya. Dia mau merelakan kuliahnya. Jadi kalian nih harus bersyukur. Subscribe jangan lupa. 1 juta subscriber. Tolong. Nah itu ada keretanya. Nanti kita bakal naik kereta itu untuk pulang ke rumah gitu. Nanti kapan-kapan kita review kereta lah. Oke. Review kereta. Kasih rating ya. Kasih rating. Mana kereta yang paling bagus, nyaman. Mantap. Oke, gitu dulu. Bye bye kawan-kawan. Bye bye.